Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat ilmu kimia. Ada yang tahu hakikat ilmu kimia itu apa? Ya, silakan Yuni. Oke, ada yang ingin menambahkan jawaban dari temannya? Iya, silakan Angga. Oke, betul sekali ya. Berikan aplaus dulu untuk kawannya yang sudah berani menjawab. Baik, terima kasih ya. Jadi Ibu perkuat lagi. Apa sih itu hakikat ilmu kimia? Jadi sebelum mengetahui tentang hakikat ilmu kimia, kita lebih dulu memasuki pengertian tentang kimia. Jadi kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, tentang struktur, tentang komposisi, dan yang terakhir tentang perubahan materi. Bisa diingat ya anak-anak, mari kita mengulang bersama-sama. Yang pertama ada sifat, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada komposisi, dan yang terakhir ada perubahan materi. Ada 4 poin ya. Baik. Kemudian barulah kita memasuki atau mengetahui apa sih itu hakikat ilmu kimia. Jadi hakikat ilmu kimia ini melibatkan tentang pemahaman tentang atom, pemahaman tentang molekul, pemahaman tentang reaksi kimia, pemahaman tentang energi, dan pemahaman hubungan antara komponen materi. Jelas anak-anak? Oke. Jadi kimia juga menggabungkan teori dengan praktik. Contohnya hari ini kita mungkin saja teori seperti yang Ibu lakukan hari ini ya, Ibu menyampaikan materi. Dan bisa jadi minggu depan mempraktekkan materi yang sudah disampaikan dan ada masalah-masalah yang belum terpecahkan dan harus dilakukan dengan praktek. Prakteknya di mana? Di laboratorium. Tidak hanya juga sampai di situ. Kenapa sih harus menggabungkan antara teori dan praktik? Jadi perlunya menggabungkan teori dengan praktik ini untuk memahami bagaimana sih zat bereaksi dengan mudahnya dan bagaimana sih zat tersebut bisa berubah. Selain itu, ilmu kimia juga memiliki peran penting dalam memahami dunia sekitar kita atau di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mulai dari proses biologis hingga produksi material obat-obatan. Baik, sudah jelas ya. Jadi sekarang Ibu ingin kalian mengetahui contoh reaksi kimia di sekitar kita atau di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Iya, silakan Ratu. Iya, betul ya bahwa contoh reaksi kimia itu antara gula yang dilarutkan dengan air di dalam suatu wadah. Bagaimana sih gula itu bereaksi ketika larut di dalam air? Ada yang tahu? Ya, silakan Angga. Ya, betul ya bahwa kristal gula ini mulai menjadi molekul-molekul air dan menghasilkan larutan yang homogen. Itu terjadi karena jika gula dimasukkan ke dalam suatu wadah terus diisi dengan air, diaduk-aduk sampai gulanya itu tidak terlihat wujud dan berubah menjadi molekul-molekul air. Kemudian ada lagi nih, apa sih yang terjadi pada titik didih air saat ditambahkan gula? Ada yang tahu?
Ya, silakan Anissa. Ya, betul sekali ya bahwa titik didih akan sedikit meningkat dan dibandingkan dengan air murni. Itu terjadi karena ada penurunan tekanan uap larutan yang mengandung gula. Sudah jelas anak-anak? Baik, sudah jelas ya.